Kapten Zhou, sebagai anggota istana penguasa kota, tidak ragu-ragu sama sekali saat Qiyutu membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa Qiyutu lebih kejam dari Qiyu. Apakah kamu menyakiti saudaraku? Setelah Qiyutu membunuh Kapten Zhou, dia memandang Chen Ping dengan dingin dan bertanya. Tebak, Chen Ping tersenyum ringan. Meskipun Qiyutu berada di alam Mahayana tingkat kelima, Chen Ping tidak takut. Bahkan jika Qiyutu benar-benar mampu, Chen Ping pasti tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Saudaraku, itu dia. Dia memukuliku dan mengambil ramuan binatang buas dari keluarga kami. Kakiku juga dilumpuhkan olehnya. Kamu ingin membalaskan dendamku, kamu ingin membalaskan dendamku. Qiyu menangis keras dan meminta saudaranya membalas dendam. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia pergi hidup-hidup. Aku juga akan menemukan cara untuk menyambung kembali kakimu yang patah. Qiyutu menatap Chen Ping dengan dingin, niat membunuh di matanya sangat kuat. Mengejar, Chen Ping tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, cahaya putih melintas, dan kaki Qiyu yang terpotong berubah menjadi bubuk. Semuanya sudah menjadi bubuk, mari kita lihat bagaimana kita bisa menyambungkannya lagi. Qiyutu tidak menyangka bahwa Chen Ping bisa begitu sombong. Dia hanyalah seorang biksu di alam kesengsaraan, di mana dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi begitu tidak bermoral dalam menghadapi alam Mahayana tingkat kelima. Pergilah ke neraka, Qiyutu berteriak dengan marah, dan pedang panjang di belakang punggungnya tiba-tiba terhunus, dan energi pedang tajam melesat melintasi langit, langsung menyebabkan kekosongan melonjak, dan pedang itu hendak ditembakkan. Pedang roh. Aku tidak menyangka kamu juga memiliki pedang roh. Chen Ping sedikit terkejut, karena pedang di punggung Qiyutu ternyata adalah pedang spiritual, dan jelas memiliki roh pedang. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk memiliki roh pedang untuk pedang spiritual. Bahkan jika Anda memiliki roh pedang, sangatlah rumit untuk mencerahkan roh pedang. Jika tidak, roh pedang hanya akan mengikuti mesin, tanpa emosi sama sekali. Zhongli, roh pedang dalam pedang pembunuh naga Chen Ping, sekarang menjadi manusia seutuhnya. Dia bukan lagi tubuh roh, tetapi juga memiliki pikiran yang utuh. Aku tidak menyangka kamu bisa mengenali pedang roh. Jika kamu mati di bawah pedang rohku hari ini, kamu pantas mendapatkannya. Pedang panjang di tangan Qiyutu terus bergerak, dengan maksud pedang mengalir secara horizontal dan vertikal. Mata Chen Ping bergerak sedikit, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Sinar pedang juga menebas kekosongan, dan kemudian kedua sinar pedang itu bertabrakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, kedua lampu pedang itu menghilang di saat yang bersamaan. Seluruh kehampaan kembali tenang, dan Chen Ping hanya merasakan sedikit mati rasa di telapak tangannya. Adapun Qiyutu, matanya melebar dan dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mampu menahan serangannya tanpa kehilangan kesempatan. Anda harus tahu bahwa pedang di tangan Anda adalah pedang spiritual. Anda memiliki roh pedang, dan roh pedang juga membuka pikiran Anda. Mungkinkah anak laki-laki itu juga memiliki pedang spiritual di tangannya? Qiyutu menatap pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping, seolah ingin melihat sesuatu. Mata Qiyutu setajam elang, terkunci erat pada pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping, dan guncangan di hatinya melonjak seperti air pasang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa biksu biasa di alam kesengsaraan di depannya sebenarnya memiliki pedang spiritual, dan menilai dari pukulan tadi, kekuatan pedang spiritual ini tidak kalah dengan miliknya. Pedangmu juga merupakan pedang spiritual. Suara Qiyutu bergetar karena tidak percaya. Dia tidak dapat memahami mengapa seorang biksu yang wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah dari miliknya dapat memiliki harta yang begitu berharga. Chen Ping tersenyum dengan tenang, dan pedang pembunuh naga di tangannya sedikit bergetar, seolah menanggapi harga diri pemiliknya. Ya, ini adalah pedang pembunuh naga. Telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan roh pedang dalam pedang juga telah mencerahkanku.
Sebelum dia selesai berbicara, cahaya terang tiba-tiba muncul di pedang pembunuh naga, dan sosok roh pedang Zhongli muncul, dan aura kuno dan agung memenuhi udara. Meskipun Zhongli tidak muncul, niat pedang tak kasat mata telah memadatkan udara di sekitarnya, seolah-olah waktu telah berhenti. Saat Qiyutu melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tahu betul apa artinya roh pedang membuka pikirannya. Itu bukan hanya penggandaan kekuatan pedang, tapi juga perpanjangan dari kemauan master pedang, dan manifestasi dari integrasi sempurna pedang dan orangnya. Meskipun aku juga memiliki roh pedang, jika dibandingkan, sepertinya roh pedang itu kurang memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Tidak masalah apakah itu pedang spiritual, aku, Qiyutu, pasti akan membunuhmu di sini hari ini. Qiyutu meraung dengan marah, kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, dan pedang spiritual di belakangnya juga mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tanda pada pedang itu berkedip, dan niat pedang yang kuat melonjak seperti air pasang, bergegas menuju Yun Xiao. Ketika Chen Ping melihat ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba terangkat, dengan ujungnya mengarah langsung ke langit. Niat pedang yang lebih agung meletus dari tubuhnya, dan bertabrakan dengan keras dengan niat pedang Qiyutu di udara, membentuk seberkas cahaya pedang indah yang mewarnai seluruh langit dengan warna-warni. Dalam duel antara pedang dan kemauan, itu semua tergantung pedang siapa yang lebih tajam dan kemauan siapa yang lebih kuat. Suara Chen Ping bergema dalam cahaya pedang, dan cahaya pada pedang pembunuh naga menjadi lebih menyilaukan. Sosok roh pedang Zhongli akhirnya muncul, memegang pedang panjang, dan memulai konfrontasi sengit dengan roh pedang Qiyutu di kehampaan. Dua roh pedang besar, yang satu agung dan sederhana, yang lainnya ganas dan mendominasi, setiap tabrakan di antara mereka disertai dengan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Saat cahaya pedang menyala, niat pedang itu arogan dan horizontal, dan setiap sinar pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Wajah Qiyutu dipenuhi dengan keterkejutan dan keengganan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan budidaya Mahayana tingkat kelima dan kekuatan pedang spiritual, dia dapat dengan mudah menghancurkan Chen Ping, tetapi kenyataannya memberinya pukulan berat. Kekuatan roh pedang Chen Ping dan kekuatan roh pedangnya jauh melebihi ekspektasinya. Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit keputusasaan dalam suara Qiyutu. Dia bisa merasakan bahwa saat pertempuran berlanjut, kekuatan pedangnya dengan cepat habis, sementara energi pedang Chen Ping sepertinya tidak ada habisnya, dan setiap serangan menjadi lebih kuat. Anda harus tahu bahwa Chen Ping menyerap niat pedang yang tak terhitung jumlahnya di kolam pencucian pedang dari Sekte Pemurnian Senjata. Jika itu hanya kompetisi pedang, Qiyutu hampir tidak berguna. Qiyu di samping menjadi pucat karena ketakutan, dan terlalu terkejut untuk berbicara. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bantuan saudaranya, dia bisa dengan mudah membalas dendam, tapi pemandangan di depannya membuatnya benar-benar putus asa. Dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengerikan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping bisa sekuat itu. Saudaraku, selamatkan aku. Suara Qiyu berlinang air mata, dia mencoba meminta bantuan Qiyutu, tapi dalam duel pedang yang sengit ini, Qiyutu tidak punya waktu untuk peduli. Akhirnya, setelah tabrakan hebat, roh pedang Qiyutu dipotong oleh pedang Zhongli, dan tanda terang pada pedang itu menjadi redup. Wajah Qiyutu langsung menjadi pucat. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengembangkan roh pedang ini, hampir seperti anaknya sendiri. Sekarang dia langsung dibunuh oleh Zhongli. Pedang spiritual yang awalnya sangat tajam kini berubah menjadi pedang panjang biasa karena lenyapnya roh pedang. Jika kamu menghancurkan pedang spiritualku, aku harus membunuhmu. Qiyutu memegang pedang panjang yang menjadi sangat biasa di tangannya dan meraung keras. Meskipun pedang panjang itu menjadi biasa, Qiyutu masih mengangkatnya tinggi-tinggi, dan ujung pedangnya memantulkan cahaya dingin.
Saya melihat api di sekitar Kyuto melonjak, dan tubuhnya perlahan melayang. Saat aura di tubuh Kyuto meledak hingga puncaknya, dia melepaskan pedang panjang di tangannya. Bahkan tanpa roh pedang, pedang panjang Kyuto benar-benar meledak dengan cahaya putih pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi 10, lalu 100. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang muncul di kehampaan. Lampu pedang ini semuanya horizontal di kehampaan, mengarah langsung ke Chen Ping. Ribuan pedang ditembakkan bersamaan. Tubuh Kyuto juga dipenuhi aura, dan meledak hingga ekstrim. Desir, desir, desir. Segera setelah itu, puluhan ribu cahaya pedang, seperti bintang jatuh, memenuhi langit dan bumi dan menuju ke arah Chen Ping. Gerakan ini seperti tembakan ribuan meriam, mengguncang dunia. Qiuyu, yang awalnya putus asa, langsung tersenyum saat melihat kakaknya menggunakan trik spesialnya. Sebenarnya ada beberapa trik. Mata Chen Ping sedikit menyipit, lalu dia mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan. Saat pedang pembunuh naga Chen Ping meledak dengan sinar cahaya, beberapa sosok muncul satu demi satu. Akhirnya, 7 Chen Ping yang identik muncul di depan Kyuto. Terlebih lagi, setiap Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, dan aura di tubuhnya persis sama. Biarpun kamu menggunakan metode yang membutakan, kamu pasti akan mati di bawah serangan ribuan anak panahku. Melihat Chen Ping tiba-tiba berubah menjadi 7, Kyuto sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mendengus. Tidak peduli seberapa hebatnya Chen Ping, tidak ada gunanya. Di bawah pedang yang luar biasa ini, yang ada hanya kematian. Chen Ping tidak memperhatikan Kyuto, tapi memegang pedang pembunuh naga dan perlahan mengangkat tangannya. 10.000 pedang kembali ke klan. Chen Ping telah lama mempelajari keterampilan rahasia Sekte Wanjian. Bahkan jika dia bersaing dengan pendekar pedang, Chen Ping tidak takut sama sekali. Maksud pedang dari kolam pemurnian pedang dari Sekte Pemurnian Senjata dan rahasia slip giok dari Sekte Wanjian semuanya dimiliki oleh Chen Ping. Jadi saat bermain pedang, Chen Ping tidak takut pada siapapun. 7 Chen Ping yang identik menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke klan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, seluruh langit diselimuti oleh pancaran pedang dari pedang pembunuh naga. Dibandingkan dengan ribuan anak panah Kyuto, pancaran pedang Chen Ping adalah 70.000. Terlepas dari kuantitas atau kepadatannya, Kyuto tidak dapat dibandingkan. 10.000 sinar pedang Kyuto semuanya hancur di depan 10.000 pedang Chen Ping yang kembali ke klan. Tidak ada satupun sinar pedang yang bisa mendekati Chen Ping. Meskipun ribuan cahaya pedang bertabrakan dan menghilang, pukulan Chen Ping dan cahaya pedang yang luar biasa menyerbu ke arah Qiuyu. Kyuto tercengang, dan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Melarikan diri. Kyuto hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Dia tidak berani melawan lagi, tiba-tiba dia mengertakkan giginya, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan berlari menjauh ke kejauhan. Kyuto bergerak sangat cepat, karena takut tertangkap oleh cahaya pedang di belakangnya. Adapun adik laki-lakinya, Kyuto bahkan tidak melihatnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak mengejarnya, tapi perlahan-lahan menyingkirkan pedang pembunuh naga miliknya. Chen Ping tidak ingin membunuh Kyuto, dia hanya ingin mengusirnya. Hal terpenting yang perlu dilakukan Chen Ping sekarang adalah menemukan urat batu roh peri. Zhongli, terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Ping berkata dengan lembut, cahaya pada pedang pembunuh naga berangsur-angsur menghilang, dan roh pedang Zhongli juga kembali ke pedangnya. Tuan, merupakan kehormatan bagi Zhongli untuk bertarung demi tuannya. Suara Zhongli terdengar di hati Chen Ping, dengan sedikit kepuasan dan kebanggaan. Chen Ping menoleh untuk melihat Qiuyu, matanya penuh ketidakpedulian. Apakah ada orang lain yang datang untuk menyelamatkanmu? Ketika Qiuyu mendengar ini, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan dukungannya,
dan yang menunggunya adalah rasa sakit dan siksaan yang tiada akhir. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan akan menggali ramuan binatang Qiuyu. Dia bisa melepaskan Qiutu, tapi Qiuyu ini tidak akan pernah melepaskannya. Chen Ping. Tepat ketika Chen Ping hendak menggali ramuan binatang Qiuyu, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Aku melihat Yao Mei berlari bersama kakaknya. Ternyata kakak Yao Mei melihat Chen Ping tidak mengikutinya, jadi dia langsung menyeret Yao Mei kembali. Tapi melihat pemandangan tragis itu, kakak dan adiknya sama-sama ketakutan. Tuan Qiu, bukankah ini Tuan Qiu? Saudara Yao Mei memandang Qiuyu yang tergeletak di tanah dan berteriak kaget.